Salah satu cabang seni rupa adalah seni kaligrafi. Di Indramayu, seni kaligrafi yang bersifat Islami cukup berkembang. Beberapa senimannya memiliki prestasi maupun reputasi. Bagaimana seluk-beluk mereka dan bagaimana prospek perkembangan seni kaligrafi? Kita ikuti bersama Ceder Jelajah Dermayu. Saya berangkat dari teks hadis, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dan teks-teks kaligrafi itu dari awal karena dia tulisan biasa, tulisan kaligrafi murni. Bagaimana supaya indah, supaya mencapai keindahan, maka masuk ke wilayah lukisan. Dan saya menemukan keindahan itu ketika masuk dunia seni lukis kaligrafi. Menulis ayat-ayat Allah itu adalah mendapatkan pahala. Kata orang tilawah, membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala sekian. Begitupun kaligrafi, kemungkinan lebih double karena menulis dan membaca. Saya yakin bahwa kaligrafi itu ada firman Allah yang saya sampaikan dan Allah akan memberikan jalan keluar buat saya. Saya ingin membedakan dulu ya antara kaligrafi dengan lukisan kaligrafi. Jadi menurut saya hal yang berbeda. Kalau kaligrafi ibarat kesenian-kesenian seperti wayang itu dia harus patuh terhadap pakem. Jadi misalnya kayak naskah ya, dalam salah satu kategori lomba DMCK itu ada naskah. Maka dia pakem harus betul-betul tebal tipisnya huruf dan seterusnya. Nah itu kaligrafi. Dia ada bermacam-macam kategori, ada khot naskhi, ada khufi, ada diwani jali, ada solusi, ada kurang lebih ada 9 lah. Dan apalagi sekarang ditambah kontemporer. Jadi kaligrafi betul-betul pure berdasarkan pakem. Ada lagi yang kedua adalah lukisan kaligrafi. Lukisan kaligrafi ini adalah mix percampuran antara kaligrafi dengan lukisan. Jadi dia tidak semata-mata kaligrafi, tetapi ada lukisannya atau sebuah lukisan yang berbentuk kaligrafi. Setelah saya menjuarai Festival Istiqlal pertama di Jakarta, kemudian saya belajar lagi dan mengikuti lomba kaligrafi jalur MTQ. Alhamdulillah, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, bahkan pernah di ASEAN di Brunei. Dan alhamdulillah sekarang itu sebagai Dewan Juri Kaligrafi tingkat provinsi dan juga sebagai pembina kaligrafi tingkat provinsi untuk tingkat nasional. Dan sebelumnya juga saya tuh pernah membuat iluminasi Al-Quran
Musab Al-Babakani. Kemudian kemarin itu diundang sama teman di Cirebon untuk membuat iluminasi Al-Quran Cirebon, ya, Cirebon berbahasa Cirebon, ya. Di sana ketemu dengan para tokoh, para sejarawan dari Cirebon. Saya suruh menggambar tapi dengan makna dan filosofi kota Cirebon, gitu, kota Wali, ya. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Awal mula saya belajar kaligrafi itu kan dulu waktu masih aktif di Karang Taruna, ya, di desa itu. Ya masa-masa keluar sekolah itu kan perlu ada kegiatan gitu. Itu dulu kita belajarnya itu sama teman-teman itu ke Cirebon, ke namanya Mbak Eri, dia kaligrafer nasional di Cirebonnya kalau nggak salah di Pleret. Kita belajar ke sana. Ini karya pertama saya, ini koleksi ibu saya ini, almarhum, untuk kasihin ke ibu saya. Ini 2005, ini 2005 ini karya 2005. Ini kan menggambarkan apa, bumi ini ya, bumi dengan bacaan Hamim, mana itu? Hamim tanzilul kitab minallah itu kan. Dengan lelehan apa istilahnya? Air itu kan. Dengan nuansa bumi, artinya menggambarkan bumi. Kaligrafi itu memang bukan sekedar tulisan. Bahkan lukisan-lukisan kaligrafi yang memiliki background yang begitu panorama yang indah, memang auranya itu keluar dari teks ayat-ayat itu saya rasakan beda. Jadi ayat-ayat ini, karena saya sebagai seorang sarjana tafsir, saya mencoba mencari ada sinkron, ada matching, ada perpaduan, ada memadukan antara teks ayat ini dengan backgroundnya gitu. Itu luar biasa. Bagaimana ketika saya menuliskan kaligrafi misalnya tentang hari kiamat, nah itu backgroundnya sangat luar biasa tentang sesuatu yang sangat dahsyat. Kaligrafi ini punya pasar sendiri, jadi saya memasukkan agar lebih dikenal di masyarakat umum yang di mana era medsos, ya. Saya upload hasil lukisan kaligrafi itu ke Facebook, ke Instagram, juga memang ada yang secara door to door, tentu dengan beberapa orang yang saya kenal dan mengenal saya. Ketika saya melukis sebuah karya yang ini, gunungan lah, kalau orang kita kan orang Indramayu, ini gunungan wayang. Ini kan sebenarnya ada dua sisi. Apa sih gunungan itu? Gunungan ini mewakili tentang semesta itu sendiri. Ada Islam, ada iman, dan titik fokusnya, puncaknya adalah spiritual, itu vertikalnya pada puncak ilahiyah, ke Allahnya. Jadi kalau kita mau beragama tanpa adanya iman, kita akan goncang sebelah. Jadi kalau hidup itu kita punya jasad, punya syariat, kita juga harus punya hakikat. Hakikatnya adalah rasa. Kalau kita melukis cuman hanya belajar tentang sebuah teori teknik dalam lukis tanpa adanya rasa, maka yang didapat disaksikan oleh penikmat hanya oh bagus ya, oh warnanya cantik ya. Tapi berbeda ketika rasa itu masuk. Ini kok biasa, warnanya cuma merah, kok sederhana sekali. Tapi banyak orang, apanya ya membuat sesuatu yang berbeda. Nah karena di situ saya memasukkan rasa. Nah rasa itu bukanlah kita, tetapi rasa itu sebuah rahasia yang tak bermakna untuk dipahamkan oleh manusia. Alhamdulillah lukisan saya juga bisa dikoleksi. Untuk wilayah Jakarta itu yang punya Lentera Hati, Bapak Kiai Quraisy Habib, mengkoleksi karya saya juga waktu pameran lelang di Siddhartha. Dan untuk saya mencapai pada pemahaman karya yang baik itu bagaimana, nah saya tidak mengingkari, saya harus belajar, minimal saya membaca. Ke siapa? Saya cari tokoh-tokoh seni rupa yang memang handal khususnya di Indonesia itu. Di antaranya adalah Pak Sunario, Selasar, Bandung. Itu
Jadi saya mengacu ke sana. Pak Sunaryo karyanya simpel, sederhana, tetapi membuat saya itu bergetar. Apanya ini? Nah itu yang saya cari. Apanya itu yang saya cari. Saya mengenal banyak ya para kaligrafer, atau dalam bahasa Arabnya disebut al-khattat gitu, karena dia membuat khot. Jadi Indramayu ini ada dua versi, atau ada dua kategori lah. Ada dia yang betul-betul mahir betul dalam kaligrafinya, kaligrafi dia menguasai betul, seperti Mas Acung atau Haji Ansori ini, dia sampai di tingkat ASEAN ya, karena saya betul-betul mengetahui betapa dia sangat disiplin dan sangat militan sekali menguasai kaligrafi itu, mulai dari bentuk apapun. Dan dia bukan hanya nasional ya, tapi sudah Asia kelasnya, beberapa kali dia menjuri. Tetapi saya mendapatkan satu kebanggaan ya dari beberapa kaligrafer luar, seperti Mas Novandi itu mengatakan bahwa kaligrafer Indramayu itu memiliki kelebihan. Pertama, pada bentuk tulisan dia menguasai, tetapi pada lukisan juga menguasai, kata dia. Kata Mas Novandi, banyak pelukis-pelukis kaligrafi itu dia tidak menguasai apa pakem-pakem naskah itu, pakem-pakem kaligrafi itu. Tapi di Indramayu itu banyak yang menguasai ya. Nah saya contohkan lagi, kalau karya yang tadi itu kan totalitas. Kalau yang ini ya punten-punten, sebagai seorang seniman juga saya bertanggung jawab dengan keluarga. Nah artinya apa? Cuman saya tidak lari pada wilayah saya harus mendapatkan uang segini, lukisannya harus yang seperti ini, ukurannya segini, enggak. Tetapi saya berkarya saja, mengikuti bagaimana rasa bergerak. Ujung dari sebuah karya itu saya lepaskan, berikan kepada bagaimana Tuhan Sang Pemberi rezeki itu untuk menghantarkan. Berapa jumlahnya? Saya tidak pernah berpikir berapa saya harus menjual. Tetapi biarkan Allah yang mencukupi semua itu. Terkadang ketika saya berpikir besok itu saya membutuhkan angka 1 juta, contoh itu. Tapi ternyata ada sebuah karya, ada orang datang, Mas ini berapa harganya? Saya tidak tahu berapa. Tiba-tiba justru nilainya itu lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Jadi di situ saya bekerja, saya sebagai pelaku seni, apapun dan siapapun, hanya bertugas untuk menjalankan tentang hidup yang bagaimana ketika sang hidup itu mau dengan kehendaknya. Kita berserah, total, pasrah pada Allah, Allah akan mencukupi semuanya. Saya mengharapkan ada generasi baru yang seperti zaman saya dulu, yaitu ada generasi kaligrafi. Dulu memang saya sampai menjuara sampai gol, sampai katakanlah ASEAN, tingkat ASEAN di Brunei itu. Tapi sekarang belum ada gitu dari Indramayu. Bahkan tingkat provinsi pun belum sampai ada yang juara gitu. Jadi mulai dari awal, dari anak-anak inilah harapan saya itu untuk bisa membawa Indramayu dengan kaligrafinya itu.